Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi dengan video Fresh Garden ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat baik untuk 2 video terakhir kami, yaitu membuat serum bakteri asam laktat dan fermented plant juice atau POC daun kelor, yang mana keduanya menggunakan metode KNF, Korean Natural Farming. Sesudah kedua resep nutrisi KNF ini, masih banyak resep-resep Korean Natural Farming lain yang akan saya bagikan di channel Fresh Garden ini. Misalnya FFJ, FAA, IMO, dan sebagainya. Tetapi karena resep-resep KNF ini menggunakan gula bubuk brown sugar dari tebu, maka banyak sekali pertanyaan yang muncul dari pemirsa. Seperti misalnya, Bu, apakah gula ini sama dengan gula ini, Bu? Apakah ini bisa diganti dengan yang ini, Bu? Kalau pakai ini bisa tidak, Bu? Dan lain sebagainya. Nah, untuk menjawab semua itu, video ini khusus kami buat untuk Anda semua. Dalam video ini akan kami jelaskan tentang apa itu KNF sebagai framework dasar pembuatan resep-resep ini, lalu proses osmosis yang menjadi metode utama KNF, dan tentu saja informasi tentang gula atau bahan kering apa yang bisa dipakai dalam proses osmosis ini. Kami akan bahas beberapa jenis gula dan efeknya dalam proses osmosis, dan yang terpenting di bagian akhir video akan saya kasih Anda semua tips rahasia mengubah gula putih biasa yang pasti ada di nyaris semua rumah tangga menjadi brown sugar yang bisa untuk keperluan pupuk KNF. Tips ini terutama untuk mereka yang kesulitan mendapatkan gula merah pupuk dan harus membayar ongkir mahal gitu ya untuk mendapatkannya. Saya nggak tega. Jadi saksikan terus video ini sampai selesai agar semua pertanyaan Anda terjawab. Sebelum mulai, saya jelaskan sedikit tentang KNF ya, Korean Natural Farming, dan kenapa saya sangat suka dengan sistem ini. KNF dikenalkan oleh seorang ahli pertanian dari Korea yang bernama Cho Han-kyu, atau para muridnya menyebutnya sebagai Master Cho. Beliau adalah seorang peneliti pertanian alami yang berpengalaman sangat luas. Sistem KNF sendiri juga sudah tersebar luas di banyak negara. Beberapa prinsip KNF yang menarik adalah 1. Menggunakan nutrisi yang sudah terkandung dalam tanaman itu sendiri. 2. Menggunakan mikroorganisme lokal yang tangguh karena mereka sudah terbiasa dengan iklim, suhu, curah hujan, ketinggian, dan lain-lain dari lahan pertanian tempat mereka nanti akan bekerja dengan petani. Ini menarik sekali karena KNF tidak percaya bahwa kita harus membeli produk mikroba dari pabrik. Mereka tidak percaya. Karena bisa jadi mikroba pabrikan ini malah keok ketika diaplikasikan ke lahan kita. Karena mikroba pabrikan ini dibiakkan pada kondisi yang berbeda dengan kondisi lahan kita. Yang ketiga, KNF bertujuan memaksimalkan potensi asli tanaman dengan seminimal mungkin bahan tambahan. Karena itu, pupuk atau input KNF itu bisa dihitung jari jumlahnya. Prinsip yang keempat, menghindari pupuk pabrikan apalagi yang sintetis. 5. Tidak melakukan olah lahan kasar seperti mendangir, mencangkul, membajak, atau mentraktor lahan. Dan yang terakhir, tanpa penggunaan limbah dari sisa binatang ternak. Semua prinsip ini menarik ya buat saya karena saya ini petanam urban. Saya nggak punya ternak dan nanti kalau ada bau-bau pupuk kandang gitu mungkin tetangga akan protes. Saya nggak punya traktor atau bajak, bahkan cangkul aja cangkul yang abal-abal, nggak bisa buat mencangkul tanah. Metode KNF cocok sekali untuk petanam urban, tapi jangan salah, metode KNF juga sudah diterapkan dalam skala besar di banyak wilayah di Asia Pasifik, di Hawaii, di Korea itu sendiri, Jepang, dan sebagainya. So, mari kita masuk ke pembahasan pupuk-pupuk KNF. Pupuk KNF biasanya disebut input, juga diaplikasikan sesuai fase tanaman, yaitu fase vegetatif, peralihan, dan generatif. Tabel yang saya cantumkan ini menjelaskan kebutuhan nutrisi pada tanaman sesuai fasenya.
dan jenis-jenis pupuk KNF yang bisa diberikan sesuai fase tersebut. Lebih jelasnya nanti akan saya aplikasikan di setiap video saya ya. Ini diagram sebagai pengenalan saja. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tentang gula. Karena KNF ini menggunakan metode osmosis untuk mengekstraksi nutrisi kandungan tanaman, juga membuat dorman mikroba. Ini adalah bermacam gula yang umum kita temukan di negara kita dan seringkali ditanyakan oleh pemirsa, "Bu, boleh nggak saya pakai gula pasir? Boleh nggak saya pakai molase atau tetes tebu? Boleh nggak saya pakai gula merah? Boleh nggak saya pakai gula aren?" Dan sebagainya. Yang pertama patut dicatat adalah gula-gula ini digunakan untuk mengosmosis nutrisi. Jadi kita pahami dulu bagaimana osmosis itu bekerja. Jadi apa itu osmosis? Osmosis adalah bla 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 bla. Silakan di Google sendiri ya. Penjelasannya mungkin akan lebih jelas. Tapi yang akan saya tunjukkan di sini adalah ilustrasi sederhana bagaimana osmosis terjadi. Ini adalah tisu basah. Yang atasnya udah saya kasih cat air. Tadi ngambil punya anak saya. Sepencet gitu saya oles-olesin gitu ya. Hanya untuk menunjukkan proses osmosis. Ilustrasi sangat sederhana dari proses osmosis. Ini adalah ibaratnya bahan organik yang mengandung cairan. Mikroba itu juga tubuhnya sebagian besar cairan loh. Buah-buahan, sayur yang kita ambil nutrisinya itu juga sama mengandung cairan. Maka pura-puranya ini bahan organik itu ya. Sekarang kita beri dia materi kering. Ini tisu yang kering. Ini saya basahi, saya kasih cat air. Sekarang saya akan tempelkan tisu kering ke tisu basah. Apa yang akan terjadi? Yap, basah dari tisu yang pertama terserap atau pindah ke tisu yang kedua. Jadi tisu yang kedua ikut basah dan ikut memiliki warnanya, ikut memiliki kandungannya. Oke? Dan proses osmosis antara dua tisu ini, yang satu awalnya tisu kering, kemudian yang satu tisu basah ini, baru akan berhenti setelah kadar air, kadar cairan di dalam tisu yang pertama dan tisu yang kedua sudah seimbang. Itu prinsip osmosis ya. Jadi setelah semua cairan yang ada di tisu pertama keluar dan berpindah ke tisu yang kering, ke bahan kering, dengan nanti kadar yang sama, baru proses osmosis berhenti. Itu sebabnya ketika kita mengosmosis bahan organik untuk nutrisi, kita menggunakan bahan sekering mungkin. Supaya apa? Supaya cairan yang ada di bahan utama ini, bahan organik ini, terserap maksimal oleh bahan keringnya. Semakin kering tisu yang kedua, semakin banyak bahan organik yang terserap ke sini. Seperti itu ya. Jadi demikian ilustrasi super sederhana untuk menjelaskan osmosis. Sesudah ini kita akan lihat macam-macam gula yang bisa kita gunakan untuk mengekstraksi nutrisi dari bahan organik dengan maksimal sesuai prinsip osmosis ini. Sekarang kita akan lihat lebih dekat macam-macam gula ini. Ini adalah yang saya pakai setiap saat ketika membuat resep-resep KNF, yaitu brown sugar yang terbuat dari tebu, atau orang menyebutnya mungkin gula coklat tebu ya. Teksturnya halus dan sangat kering. Ini pula yang kalau ada pemirsa yang hendak membeli pada kami, ini yang kami berikan pada mereka. Ini adalah yang kualitas premium. Rasanya enak banget. Saya belum pernah ngerasain gula yang seenak ini. Pas banget di lidah saya, ringan tapi manis. Dan yang terpenting, saya menggunakan gula ini dalam resep-resep KNF saya dan semuanya alhamdulillah berhasil ya, sukses itu, tidak ada masalah. Kalau ada yang berminat,
biasanya membeli di kami, dan ini yang kami berikan. Dia memang kualitas premium. Nah, saya sempat mencoba mencari supplier lain ya yang enggak premium. Tapi ini yang saya dapat, saya nggak usah tunjukin mereknya, seperti ini. Teksturnya mirip, tetapi dia lebih gelap dan lebih lembab. Tidak sekering yang ini. Ini kering sekali, cocok sekali untuk proses osmosis. Sementara yang ini dia agak lembab, juga rasanya jauh banget, tidak seenak ini. Jadi misalnya saya tidak untuk membuat pupuk pun, kalau saya mau membuat minuman atau saya makan gitu aja, saya nyemil gula ini saking enaknya, maka saya akan milih ini. Oke, sekarang gula berikutnya yang memiliki tekstur serupa, kering, tetapi sesudah saya coba ternyata menimbulkan masalah, yaitu ini. Mohon maaf, gula aren. Teksturnya kering sekali, tapi saya membuat 3 ramuan dengan menggunakan gula aren, dan tiga-tiganya ditumbuhi jamur di atasnya hanya setelah 1 minggu. Karena saya tidak tahu apakah tumbuhnya jamur itu nanti berbahaya atau tidak, akhirnya saya buang keseluruhan ramuan yang saya buat. Nah, itu kan artinya saya membuang waktu, membuang biaya, sia-sia aja gitu. Udah bikin, mengeluarkan gulanya kan juga tetap harus beli, dan harganya juga enggak murah. Nah, sesudahnya dibuang. Daripada sia-sia, kenapa harus coba-coba gitu kan. Ini saya sudah coba dan saya 3 kali gagal. Saya membuat ramuan pakai ini dan semuanya tumbuh jamur di atasnya. Jadi untuk saat ini sungguh tidak saya rekomendasikan. Saya tidak tahu kenapa bisa tumbuh jamur ketika pakai gula aren. Yang jelas saya tidak akan coba-coba pakai ini lagi. Oke, ini kita pinggirkan saja. Kemudian bahan yang berikutnya yang mungkin bisa Anda jajaki, Anda coba adalah ini, molase kering. Ini adalah molase yang dikeringkan. Rasanya kuat banget ya, manisnya manis nyeket banget gitu karena dia molase kering. Ada yang menyebut ini gula merah tebu, dan ini menurut penjualnya waktu saya beli, inilah yang biasanya digunakan untuk ekoenzim. Nah, saya pikir mungkin bisa untuk KNF, tapi ternyata dia agak sedikit lembab. Tetapi dia dari tebu, dan selama dia dari tebu, saya pikir mungkin dia tidak akan menimbulkan jamur seperti yang saya alami dengan gula aren itu tadi ya. Jadi kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan kelembapan pada gula ini. Kemudian yang gula yang berikutnya adalah gula putih. Gula putih ini sangat kering dan dia sangat murah, sangat mudah didapat. Dia termasuk 9 bahan pokok, saking mudahnya didapat ya. Gula putih ini juga sudah terkenal sebenarnya sebagai bahan pengawet. Ibu saya dulu sebelum ada bahan pengawet macam-macam, ketika mau lebaran gitu membuat sirup, itu hanya tinggal merebus buah dengan gula putih dan sirupnya awet. Zaman itu belum ada kulkas, sirupnya ditaruh di botol, disaring taruh di botol, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi gula tebu yang putih ini, gula putih, gula terproses ini sebenarnya adalah bahan yang bagus untuk osmosis. Cuman dia ada masalah, yaitu karena semua mineralnya sudah dibersihkan dari gula ini, makanya jadi putih bersih seperti ini. Maka ketika digunakan sebagai bahan nutrisi mungkin bermasalah, tetapi dia bisa jadi alternatif. Sekarang kita akan coba keep dulu, karena kita mau cari cara supaya gimana gula putih ini tetap bisa kita manfaatkan. Karena ini paling mudah ditemui oleh pemirsa semua. Saya ingin memberi Anda alternatif sehingga Anda bisa mengambil keputusan sendiri.
Nah, yang terakhir yang sering ditanyakan juga, kalau gula kelapa boleh nggak, Bu? Ini gula kelapa saya. Ini berasal dari sekitar 6 bulan yang lalu. Saya beli itu batokan gitu ya. Kemudian saya taruh di kulkas. Ini kan biasanya saya biasanya itu kan jualan rujak. Nah, ini gula yang saya gunakan untuk membuat bumbu rujak. Cuman karena sudah 6 bulan ini kami nggak jualan rujak lagi, gula kelapanya lupa dimanfaatkan dan ini yang terjadi. Gula kelapanya benyek. Artinya kadar airnya tinggi banget kan di sini. Jadi menurut saya ini tidak akan cocok untuk proses osmosis karena di sini sendiri sudah ada kadar airnya. Juga gula Jawa ini kalau yang masih batok kan keras banget. Mau diremet-remet, diuleni seperti apa kan malah tangan kita nanti sakit semua. Kecuali Anda mungkin mau repot untuk memarutnya segala. Kalau menurut saya ini nggak bisa masuk alternatif, kita singkirkan aja dulu. Jadi 2 yang kita sudah singkirkan, gula aren nggak, karena saya sudah coba 3 kali dan saya gagal, walaupun saya tidak tahu faktor kegagalannya di mana, tapi 3 kali kebetulan itu kan nggak mungkin ya, pasti ada sesuatu yang membuat ramuan saya berjamur. Kemudian gula ini juga karena terlalu lembek juga nggak saya gunakan. Dan kita kembali ke sini, garam juga sebenarnya bisa, tetapi dia tidak bisa ditoleransi oleh beragam bakteri, jadi nanti terbatas bakteri yang bisa dikembangkan menggunakan garam. Jadi ini juga saya singkirkan, ini bukan alternatif. Nah, sekarang ini produk ini juga gampang ditemukan. Namanya molase. Molase adalah tetes tebu yang dihasilkan dari pemrosesan gula. Jadi sebenarnya tebu digiling, kemudian diambil airnya, dipanasi, lalu diputar di mesin sentrifugal gitu ya, diputar kenceng gitu kayak mesin cuci gitu, diputar kenceng. Akhirnya gula putihnya, gula kristalnya terpisah, ini jadi gula putih. Cairan molasenya terpisah. Tetapi molase sendiri ternyata memiliki 2 jenis. Ada molase yang food grade yang bisa digunakan untuk membuat kue, makanan, masakan, minuman gitu ya. Dan ada yang pertanian. Yang pertanian ini sebenarnya tidak beda jauh ya dengan molase food grade. Molase juga. Tapi ternyata karena diniatkan sebagai molase pertanian dan peternakan, dari awal itu, ini menurut penjualnya, saya pernah ngobrol gitu. Apa bedanya Pak yang pertanian dengan food grade? Yang pertanian itu dari awal tuh prosesnya tidak bersih, tidak kurang higienis gitu ya, karena mereka tahu bakal digunakan sebagai pupuk, sebagai bahan pakan ternak dan sebagainya, jadi nggak higienis. Kalau misalnya molase pertanian ini Anda icipin, Anda minum gitu, bisa jadi Anda bisa sakit perut. Saya pernah coba 1 sendok dan beneran habis itu sakit perut. Dan biasanya molase pertanian tuh dijualnya di sini pakai botol seperti ini, botol bekas seperti ini ya, botol aqua bekas dan sebagainya. Dan kalau lama tidak Anda buka, dia gembung botolnya. Bahkan bisa meledak. Saya pernah beli molase pertanian, perjalanan 3 hari nyampe di sini, pas saya buka meledos. Kenapa? Karena di dalamnya ini ada mikrobanya yang melakukan aktivitas dan menghasilkan gas. Nah, kalau molase food grade, dia aman untuk makanan, untuk kue, untuk minuman. Dan molase food grade juga ada 2 macam ya, ada molase blackstrap. Blackstrap itu molase yang paling kental, yang sudah mengalami perebusan 3 kali. Akhirnya manisnya sudah berkurang, tapi di situ nutrisi dan mineralnya paling banyak, paling kental. Tapi rasanya jadi agak pahit. Itu mahal sekali kalau yang blackstrap. Kalau molase food grade biasa rasanya mirip dengan molase pertanian, tapi dia bersih. Dari awal memang sudah diproses dengan baik, dengan bersih. Dan tentu saja lebih mahal ya ini yang molase food grade. Jadi habis ini akan saya tunjukkan satu cara mengakali kalau Anda tidak punya gula yang kering banget ini. Kita nge-cheat dikit ya, kayak main game gitu, kita nge-cheat dikit. Gula yang saya sarankan untuk hasil optimal tetap yang ini. Gula tebu kering yang halus, fine light brown sugar yang kualitas premium ya, kami ada menyediakan. Karena dia sangat kering, sangat bagus, dan kalaupun Anda tidak gunakan untuk pupuk, Anda makan sendiri ini rasanya enak banget. Saya jamin, ini enak banget. Nggak bikin enak, manisnya pas. Tetapi saya sadar bahwa ini tidak mudah didapat dan mungkin sedikit mahal ya.
Jadi tips dari saya adalah campurkan separuh bagian cane brown sugar ini, yang gula halus ini, gula tebu kering ini, dengan separuh bagian gula putih. Anda tetap mendapatkan gula yang sangat kering dan sangat bagus untuk osmosis. Dan mineral yang ada di sini akan membantu pupuk Anda untuk tidak turun banget kualitasnya. Jadi karena masalah dengan gula putih adalah mineral dan vitaminnya sudah nggak ada, itu aja masalahnya. Kalau di sini masih banyak. Jadi kalau kita tambahkan, kita campurkan gitu, kita mix, bisa. Oke, itu satu alternatif. Alternatif kedua, katakan Anda tidak punya ini. Anda bisa menggunakan molase kering, karena ini juga cukup populer, banyak penggiat ekoenzim itu membutuhkannya, jadi ini lumayan mudah ditemukan. Katakan Anda punya ini mineral dan vitaminnya masih banyak, cuman dia lembab. Nah, gula putih ini nggak ada vitaminnya tapi sangat kering. Maka cara kedua adalah Anda campurkan sama tadi, separuh ini, separuh ini. Jadi ada perpaduan antara vitamin dan mineral yang di sini dengan keringnya gula ini. Anda campurkan gitu ya, campurkan terus diaduk. Nah, diaduk begini dengan perbandingan yang sama ya, supaya keringnya gula putih ini membantu mengeringkan kelembapan molase kering yang nggak kering ini. Namanya molase kering tapi dia nggak kering, lembab. Oke? Jadi tambahkan gula putih dengan takaran yang sama ke sini. Itu trik yang kedua. Trik yang ketiga, kalau benar-benar mau yang ekonomis, Anda bisa gunakan molase dengan gula putih. Kenapa? Karena di molase inilah terdapatnya mineral dan vitamin. Karena gula itu ketika diproses cairannya jadi molase, kristalnya jadi gula putih ini. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah membuat brown sugar Anda sendiri dengan molase. Tetapi seperti saya bilang tadi, ini tidak akan optimal. Karena apa? Karena gula putih yang kering ditambah cairan. Jadi kan tetap keringnya nggak maksimal kan? Nah, karena KNF itu biasanya pupuknya bisa dimakan, maka Anda tidak saya sarankan membeli yang molase pertanian walaupun ini sangat murah. Karena pupuk-pupuk KNF itu bisa juga untuk terapi manusianya. Singkirkan ini. Pakai molase food grade. Molase food grade ini aman dimakan dan ini bisa kita gunakan sebagai pembuat brown sugar sendiri. Caranya mudah banget. Sediakan wadah, tuang gula putih di situ, dan tambahkan sedikit saja molase food grade. Anda kasih 1 sendok teh gitu ya. Nih, coba kita akan lihat. Kemudian Anda aduk-aduk seperti ini. Kalau Anda mau makin coklat, tambahkan molasenya. Kalau Anda nggak mau terlalu coklat, nggak usah banyak-banyak. Nah, trik ini membantu Anda memiliki gula yang kering dengan tambahan sedikit vitamin dan mineral yang ada di molase. Tapi tentu saja sedikit dong, orang molasenya pakainya juga cuma sedikit banget kan. Nah, seperti ini. Dadah, sudah jadi brown sugar kita. Ini brown sugar seperti ini ada dijual. Jadi ditulisnya itu di toko online tuh brown sugar. Padahal gula putih ditambahin molase nih. Saya pernah beli dan saya kecele. Saya pikir brown sugar yang enak seperti punya saya, tapi ternyata bukan. Nih, contohnya ini. Tuh, teksturnya sama persis kan? Gula putih, gula kristal dicampur molase. Cuman warna coklatnya tergantung seberapa banyak Anda memberi molase. Kalau ini Anda kasih molase 2 sendok teh juga mungkin warnanya akan jadi coklat seperti ini. Tapi teksturnya sama persis, rasanya sama persis. Artinya brown sugar bisa dibuat menggunakan gula putih yang dicampur molase food grade. Itu triknya ya. Ini trik murah meriah.
Tetapi seperti saya bilang tadi, kalau Anda melakukan ini, tentu saja hasilnya tetap tidak akan seoptimal bila Anda menggunakan ini. Nih, ini adalah gula yang tetap saya sarankan. Tapi tentu saja saya memahami bila kondisi tidak memungkinkan. Nah, kalau Anda mau, ini triknya lagi nih, kalau mau menggabung-gabungkan gitu ya, beli aja ini sedikit. Mungkin beli sekilo untuk persediaan. Lalu Anda bisa buat ini, gula seperti ini, brown sugar sendiri seperti ini, tambahkan. Nah, gini, lumayan kan? Tuh keringnya beda, sekarang keringnya beda. Tadi kelihatan banget kan masih lembab gitu. Nah ini keringnya beda. Jadi dengan cara ini nutrisi, kualitas dari nutrisi yang Anda buat tidak dikompromikan terlalu jauh. Karena ngapain sih kita repot-repot bikin tapi nggak maksimal? Kalau bisa maksimal loh ya. Oke, so itu trik dari kami. Semoga membantu Anda untuk bisa mengaplikasikan resep-resep KNF yang kami ajarkan di channel ini. Keren. Bagus nggak Mas? Bagus. Nah, ini adalah tabel yang meringkas pembahasan tentang gula dan osmosis dalam video ini. Hindari menggunakan bahan yang ada baris merahnya. Kalau terpaksa nge-cheat, pilih dari bahan yang barisnya warna hijau. Tapi, tidak, kalau kami tidak nge-cheat. Di Fresh Garden kami gunakan gula bubuk kering yang premium. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat.